Nah, ini dia ayatnya. Oke, kita baca pelan-pelan, tenang-tenang ya. Baik. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Dan di tempat yang mengalir air di bawahnya, kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Jadi di tempat yang mengalir air di bawahnya itu sungai, sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nah, di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Sehingga mereka sehat. Itulah obat, itulah syifa, itulah syafaat. Syafaat itu hari ini saudaraku, bukan nanti. Hari ini, itulah sifat, itulah obat, itulah momentumnya di mana Allah dan Rasul mencabut penyakit hati dalam dada kita di atas air yang mengalir di bawahnya. Itu surga, saudaraku. Nah, kita bisa bercerita seperti ini bukan karena kita tahu, tapi kita diberitahu, ditunjuki oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul atau Alhamdu. Nah, mari kita lanjut ke ayatnya. Waqalu, berkata mereka yang makom sholatnya sudah sampai di tingkat itu. Apa kata mereka? Alhamdulillahi allazi hadana lihaza. Itu. Artinya, alhamdulillah. Allah dan Rasulullah yang nyata ianya pada ayahanda Adam. Yang info ini disampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah hingga sampai kepada kita. Yang menunjukkan kita kepada lokasi ini. Kepada tempat ini, kepada makom ini. Jelas? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kita akan sampai ke tempat ini, posisi ini, ke paham ini kalau bukan karena ditunjuki oleh Allah yang nyata pada hamdu. Alhamdulillahi yang nyata pada ayahanda Adam, saudaraku. Lanjut. Lakot ja'atu rasulu rabbina bilhaqi. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami. Itu dia. Dari Idris sampai Muhammad itu Rasul-Rasul Tuhan kami. Wa nudu antil kumul jannah. Uritumuha bima kuntum ta'malun. Yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita kepada sorga yang diwariskan kepada kita. Kenapa? Bima kuntum ta'malun. Karena amaliyah kamu itu sholat, maksud saudaraku. Nah, jadi kan jelas kalimat ini. Tidak dibuat-buat, tidak pakai kias-kias, tidak omon-omon. Bahwasanya yang mencabut penyakit hati dalam dada itu adalah Allah dan Rasul. Itulah syafaat melalui ayahanda Adam di tempat yang mengalir air di bawahnya. Kalau air mengalir kan sungai itu, sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nah, yang menunjukkan kita kepada posisi ini, arah ini, pelajaran ini, paham ini adalah alhamdulillahi. Yang nyata ia pada ayahanda Adam. Nah, tidak akan kita ketahui situasi, kondisi ini, pelajaran ini, kalau bukan karena ditunjuki oleh Allah yang nyata pada Rasul.
Allah Rasul nyata pada ayahanda Adam. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada pada surah Al-A'raf ayat 43. Itulah sorga. Nah itu dia. Yang diwariskan kepada kamu. Kan jelas kalimat itu. Bahwa sholat itu yang kita lakukan itu sebenarnya kita sudah berada di dalam sorga, saudara. Yang diwariskan kepada kita. Yang menghubungkan rasa batin kita kepada Allah Rasul. Yang kepada Adam. Kenapa? Efek daripada amaliyah kamu. Akibat daripada perbuatan kamu. Sebagai imbalan daripada perbuatanmu, yaitu sholat. Tinggal kita mau berpikir, merenung, atau memahaminya. Bahasa ini, ayat ini sangat lurus. Makanya saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan hadapan, bukan kiblat, tapi ikutan. Hadapan itu adalah Allah yang nyata di Rasul. Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Itulah kiblat, itulah hadapan. Hadapan siapa? Hadapan Nabi Muhammad. Apalagi kita. Jadi, ayahanda Adam itu kiblat. Nabi Muhammad itulah ikutan kita yang membawa kita kepada ayahanda Adam. Dari mana Pak Abu tahu? Nah, mari kita lihat ayatnya. Oke. Nah, ini ayatnya. Surah Ali Imran, surat nomor 3. Yang bunyinya, Kul. Ini Jibril yang ngomong ini. Kul. Katakan, hai Muhammad. Sampaikan, hai Muhammad. Jelaskan, hai Muhammad bin Abdullah. Ini saya tekankan betul ya. In kuntum tuhibbunallah fatabi'uni. Kata Muhammad, kalau kamu semua mencintai Allah, ikut gue. Ikut aku. Kenapa Muhammad mengajak kita untuk ikut beliau? Karena beliau sudah tahu tempatnya itu. Tempat Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, dia sudah tahu. Nah, itu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau kamu ikut aku, kamu juga akan dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu. Artinya dicabut di dalam dadamu itu. Jadi pengertian diampuni dosa itu, saudaraku, dicabut penyakit hati dalam dada. Itu disebut dengan diampuni dosa-dosa itu. Penyakit hati itu dicabut. Nah, Muhammad tahu tempatnya. Yang di bawahnya ada sungai yang 4. Posisinya dalam surga. Di situ ada aras di bumi, bertahta ayahanda Adam. Jadi ayahanda Adam itulah hadapan. Muhammad inilah ikutan kita. Sudah? Nah, kemudian pada ayat berikutnya, Kul. Katakan lagi, hai Muhammad, kepada kaummu, umatmu, kelompok Abu Bakar CS. Sampaikan kepada mereka itu. Apalagi ya Jibril? Nah ini. Atiullaha wa rasulah. Wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apa artinya? Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, Allah dan Rasul ini di mana, saudaraku? Atau alhamdulillah atau Ahmad ini di mana? Ya dalam dada Adam atau Jibril. Nah, jadi Nabi Muhammad nih menyatakan kepada kita, kamu taati Allah dan Rasul. Yang nyata pada ayahanda Adam atau Jibril. Karena aku taat kepada dia.
Guruku dia loh. Yang ngajarin aku dia. Yang ngomong kul itu dia loh. Biar saya kembangkan bahasanya saudaraku. Agar kita cepat paham. Sudah? Nah. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Lah kalau kamu berpaling daripada ayahanda Adam. Ya, kalau kamu berpaling, Allah itu tidak suka dengan orang itu. Sesungguhnya dia sudah mengingkari atau kafir kepada ayahanda Adam. Itu contohnya iblis. Kan jelas itu. Iblis tidak mau berkiblat kepada Adam. Dia berpaling. Dia dikatakan oleh Allah kafir. Kan ada kalimat. Apa bunyinya? Nah. Wa iz kulna lil malaikatis juduli Adam fasajadu ila iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu dia berpaling, dia mengingkari dan dia dikafirkan oleh Allah. Padahal dia sudah beribadah kepada Allah 3000 tahun. Tidak putus-putus. Khusyuk. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Muqarrabin, orang yang paling dekat kepada Allah. Bahkan beliau bergelar syekhnya para malaikat. Karena dia berpaling, dia mengingkari, dia kafir kepada Adam, udah selesai dia. Dari sorga itu dia diusir keluar. Dari sorga diusir keluar, saudara. Apalagi kita masih di luar sorga, nak masuk, tidak bisa. Kalau kita tidak taat kepada Allah, Rasulnya, kepada ayahanda Adam. Itu. Dan Allah tidak suka dengan orang yang berpaling. Makanya dikatakan kul, katakan hai Muhammad, atiullaha wa rasulah fa in tawallaw fa inallahu la yuhibbu. Kalau kamu berpaling, Allah tidak suka. Karena kamu ingkar, kamu kafir kepada dia, wujud sertanya. Itu. Nah, jadi bagaimana Pak Abu Fikri cara kita ikut Nabi Muhammad ini atau ikut beliau sebagai Rasul dan mentaatinya bagaimana? Nah, itu bisa kita lihat di ayat berikut. Ya, kita lihat. Ini dalil berikutnya. Ya, bunyinya begini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayatibi rasul mimma yanqalib ala akibai wa in kanat likbirata ila alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Ini kalimat ini kan jelas ini. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedemikian itu aku jadikan kamu itu umat pertengahan. Kamu itu adalah ruh ya. Ingatan, rasa kesadaran kita. Seketika kita merasa berada di situ, di dalam surga itu, di tempat air mengalir di bawahnya, kita berhadapan dengan ayahanda Adam. Di situ kita menjadi umat pertengahan. Antara siapa? Antara Rasul dan manusia kita. Rasul dan manusia kita. Jadi Rasul itu adalah Muhammad. Manusia kita itu adalah tubuh. Jadi Muhammad itu menyaksikan kita di tempat itu. Nah, karena Muhammad menyaksikan kita di tempat itu, kita pun bisa menyaksikan diri kita, tubuh kita, badan jasa kita, manusia kita. Sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kita gampang ditunjuki, gampang diarahi, gampang diajarkan. Tidak membangkang, tidak mengingkari, tidak menjidal atau membantah. Itu. Nah, kemudian dikatakan lagi, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may tabi'ur rasul mimma yanqalib ala aqibai. Artinya
tidaklah aku jelaskan ini, kata Jibril kepada Muhammad, supaya kami tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Artinya siapa yang ikut engkau Muhammad, siapa yang berpaling. Jadi Muhammad itu adalah ikutan. Dia membawa kita kepada kiblat. Itu saudaraku. Kemudian wa in kanat lakabirata ila alal ladzina hadallah. Nah, perpindahan kiblat ini sangat berat. Tadi kan kita berkiblat kepada Muhammad tuh. Jadikan Muhammad sebagai hadapan. Padahal Muhammad itu ikutan, bukan hadapan. Hadapan itu adalah ayahanda Adam. Itu sangat berat menceritakan, saudaraku. Susah orang mempercayainya. Ya jangankan ayahanda Adam sebagai kiblat, Muhammad saja sebagai kiblat, itu orang susah memahaminya. Yang dia tahu adalah kotak segi 4, Ka'bah itu. Soal itu tidak tahu dia. Nah, tapi di sini dijelaskan, kiblat itulah ayahanda Adam. Muhammad itulah ikutan kita. Dialah yang menyaksikan kita. Benar ada di situ. Benar kita berhadapan kepada ayahanda Adam di situ. Benar kita berada di tempat 4 sungai di bawah kita. Benar dicabut penyakit hati dalam dada kita oleh ayahanda Adam. Dia menyaksikan itu. Karena dia adalah saksi. Nah itu. Kemudian wa ma kana Allahu lidu'a imanakum. Dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keyakinan ini, kepercayaan iman kita ini. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu kepada manusia sangat pengasih, sangat penyayang. Jadi tidak ada cerita ini, saudaraku, melainkan sebagai tanda kasih sayang Allah Rasul ayahanda Adam kepada kita semua melalui Nabi Muhammad. Itu juga yang kita sampaikan hari ini adalah untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk siapa-siapa. Nah, mungkin itu sajalah kajian spiritual tentang Nabi Muhammad. Bagaimana perjalanan beliau, pengalaman beliau yang disampaikan oleh Allah Rasul pada kitab Quran. Tinggal bagaimana cara kita memahami dan membacanya. Kadang-kadang kita membaca itu tidak dengan akal fikir, maka lewat saja. Maka jadilah kita itu qori, hafiz, penceramah, tapi jarang kita menyampaikan intipati daripada apa yang kita baca, apa yang kita ceramahkan. Makanya dituntut oleh Allah, yaitu paham dengan maknanya. Jadi ya perlu membaca, perlu hafal, perlu, tapi akan lebih perlu lagi paham bacaan dengan makna. Karena dari situlah kita bisa menggunakan, mengamalkan apa yang Allah sampaikan kepada kita pada kitab Quran yang hari ini ada di tangan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.